minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat gini ya? Boleh ulang lagi ya Oh, sekarang? boleh. Diulang lagi ya, yang lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Alhamdulillah teman-teman, senang sekali bisa hadir di sini, duduk di sini di kesempatan yang indah ini. Cuacanya juga bagus, nggak hujan. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat sempat, nikmat sehat. Karena kalau sehat saja tapi tidak sempat kita nggak hadir di sini. Kalau sempat saja, kalau sehat saja tidak sempat juga tidak hadir di sini. Ini materi tentang apa nih? Jangan nakal. Oh, jangan nakal. Kok tak kira medhot janji. Itu. Ini kita mau tanya, kenapa sih kok mengangkat tema Iya. jangan nakal? Nah, itu tanyakan panitia. Oh iya, Karena sebetulnya tema ini yang menentukan adalah panitia gitu. Jadi mungkin panitia tahu kalau dulu pernah nakal gitu. Oh, alhamdulillah sudah terjawab ya. Kok petak ya, Mas? Emang dulu pernah nakal apa, Mas? Iya, iya. Nah, Sebelumnya saya ingin tanya nih di sini. Siapa yang dulu pernah nakal? Dulunya maksudnya, nggak sampai sekarang gitu. Angkat tangan. oh, siapa yang dulu pernah nakal? Angkat tangan, angkat Aku tangan. biyen tahu semiran rambut. Pak iku nakal enggak? yuk nakal iki sik halah sik cetek iku. Oke, jadi sebelum masuk ke materi perlu saya jelaskan dulu. Saya hadir di sini kalau dibilang untuk memberi tausiah sepertinya kurang tepat. Jadi saya hadir di sini hanya untuk sharing session begitu, menceritakan tentang pengalaman. Oh. Dan panggilan Ustadz ini juga menurut saya terlalu berat buat saya. Saya belum pantas untuk dipanggil Ustadz. Saya masih fakir ilmu dan masih banyak dosa di masa lalu. Jadi mungkin lebih dipanggil Kak aja ya. Oh iya. Dek. Dek dana. Ngomong Gak mas- cocok. Ngomong masalah nakal, Iya. sebetulnya kita akui bersama, nakal itu enak sebetulnya. Loh kok bisa? Iya, Enak. ya nggak? Nakal enak nggak? Kenapa kalau saya bilang nakal enak? Karena kalau nakal itu nggak enak, berarti dulu kita itu sekali nakal sudah langsung berhenti. Oh iya benar. Kenapa saya bilang nakal enak? Karena nakal orang yang udah nakal itu biasanya itu ketagihan. Jadi memang nagih. Sekali nakal, akan nakal kedua, ketiga dan sebagainya. Apalagi dulu sering ya kita dengar bahwa katanya kalau lanang, kalau laki-laki nggak nakal itu kurang jantan. Oh iya. Ini mitos-mitos dulu nih ya. Sering kita dengar seperti itu. Atau begini, kalau masih muda nakal aja nggak apa-apa. Nanti tuanya biar berhenti nggak nakal. Nah ini mitos-mitos yang menyesatkan ini menurut saya. Oh iya. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa kok nakal itu harus berhenti? Nah itu. Nah kenapa kok nakal itu harus berhenti? Jadi begini, kehidupan kita di dunia ini seperti jalan yang bercabang. Hasil akhirnya kalau tidak neraka ya surga, betul ya? Betul. Betul. Nah, sebetulnya kalau mau masih tetap nakal tuh nekat nakal, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa pada akhirnya manusia pasti akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Nah, pada saat kita mati dalam kondisi masih nakal atau belum sempat tobat, nah itu yang jadi masalah. Karena pada saat kita mati dalam keadaan nakal, sekarang kita banyak ya lihat orang mati dalam kondisi yang tidak baik. Betul. Sekarang kita nggak tahu ya, mati itu misteri. Ya. Kita tidak tahu mati itu kapan, di mana, dengan cara apa. Kita sama-sama nggak tahu. Sekarang gampang ya, orang lihat di pinggir jalan, kelihatannya sehat tiba-tiba mati. Atau kita lihat ada sebuah keluarga suami istri, yang istrinya sakit, suaminya yang sembuh, yang merawat istrinya, ternyata yang mati duluan suaminya. Jangankan seperti itu, kadang-kadang orang nggak sengaja ketembak kukunya itu bisa mati. Oh. Karena pas garuk-garuk kepala ya. Atau orang ketiban paku gitu tiba-tiba mati. Paku sama sama kusen satu ya, truk ya. sama truk. Oh iya. Nah lah itu. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Maka apa akan kita habiskan hidup kita ini hanya untuk nakal? Ini yang jadi pertanyaan dalam hati pada saat itu. Saya berpikir bahwa
di Al-Hajj 47 dijelaskan bahwa satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Berarti 24 jam di akhirat itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Saya menghitung waktu itu sempat 1000 tahun di akhirat, saya bagi 24, maka ketemu angka 41,666 sekian, 41,7. Jadi kalau rata-rata hidup manusia itu hanya 60 tahun, itu sama dengan kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Begitu singkat hidup kita di dunia. Apakah singkatnya hidup kita yang hanya 1,5 jam itu mau kita isi dengan hal-hal yang nakal? Itu pertanyaan. Kalau kita tetap tidak memanfaatkan hidup kita hanya nakal terus ya, endingnya kita sama-sama tahu. Iya. Berarti neraka. Itu. Oh. Itu ya. Kok itu deh loh. Nggak usah termenung. Ngomong Saya terharu gitu loh. Sampai kapan saya hidup? Lah terus bagaimana cara berhenti nakal gitu Mas? Soalnya kadang-kadang, aku kate hijrah. Saya sudah terlalu enak mungkin ya. Iya. Jadi berhentinya gimana? Nah, sudah terlalu nyaman nakal, akhirnya mau berhenti, waduh, wis. Jadi kalau ngerti kapan kita mati itu mau nakal jadi nggak apa-apa. Jadi kurang 3 bulan mati gitu terus stop. Tak tobat gitu. Kan nggak tahu. Masalahnya ya itu tadi bahwa mati itu misteri. Jadi nggak ada yang tahu kapan kita mati. Maka dari itu tidak usah ditunda-tunda. Kalau memang mau tobat itu segera. Karena setan itu menggoda manusia itu bukan bilang gini, jangan sholat, jangan puasa, bukan. Tapi menunda. Jadi selalu bilang bahwa, kalau mau sholat nanti dulu, balas WhatsApp dulu aja. Sampai akhirnya waktunya habis. Begitu juga dengan tobat, pada saat kita mau berhenti gitu. Contoh nih ya, kita sering nonton video porno saatnya. Kita sedang mikir, mulai Senin meni aku tak mandek. Iya. Mandek Ya. kok. Tapi ini episode anyar. Lah kuwi mah. Kita mesti mikir gini, Senin besok aku berhenti. Mulai besok tak hilangi semua bokepnya. Iya. Tapi begitu Senin, udah mana? Itu Iya. episode anyar. Nah, iya, bisa. Nambah lagi. Wes, Ada rebo. Kemis begitu mendekati Kamis, saya tanya teko mana ya? Tunda lagi. Senin ngarep. Terus begitu nggak akan selesai. Itu seperti itu. Jadi kalau memang mau berhenti dari nakal itu sebetulnya ya memang dibutuhkan kekuatannya. Maksudnya kekuatan hati untuk mengatakan saya berhenti sekarang untuk tidak menunda. Karena selama kita menunda hanya beberapa hari akan tertunda terus dan akan semakin lama kita nakal. Maka dari itu kalau saya bilang bagaimana caranya berhenti nakal ya pertama tobat lah pasti. Tobat. Karena dengan tobat insya Allah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Dosa yang tidak diampuni sama Allah hanya syirik. Hanya syirik. Lainnya diampuni oleh Allah. Makanya kalau memang berniat untuk tobat, yang pertama mengakui salah. Setelah itu berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang paling penting. Dan pada saat seseorang itu berhenti nakal atau tobat dari nakal itu kadang-kadang belum tentu semuanya menjadi baik-baik saja. Biasanya pada saat kita mengaku beriman kepada Allah, maka tidak begitu saja Allah percaya, akan diuji dengan hal-hal yang sama. Iya. Jadi beberapa saat itu akan terasa bahwa semuanya tidak menjadi baik-baik saja. Tapi pada saat kita lulus ujiannya, insya Allah semuanya akan selesai. Saya boleh sedikit cerita ya? Boleh. Ini pengalaman pribadi, saya tadi bilang mau sharing. Jadi ada 3 fase dalam kehidupan saya. Fase pertama itu fase di mana saya ini antara kecil sampai kuliah. Saya kecil sampai kuliah ini belum terlalu mengenal nakal, tapi saya sudah berbisnis mulai kecil. Jadi saya kuliah itu sudah bisnis, kuliah udah bisnis. Itu semua bisnis saya alhamdulillah lancar. Jadi setiap buka bisnis baru 6 bulan BEP, 6 bulan BEP. Sampailah pada fase kedua hidup saya itu setelah lulus kuliah. Nah, di situ mulai saya mengembangkan bisnis saya pertama dengan riba. Bisnis saya. Sudah ditambah riba, ketambah lagi semakin banyak mengenal teman-teman yang lain, akhirnya semakin nakal. Terus ditambah lagi pada saat itu usaha saya kelihatan berhasil begitu.
Akhirnya saya sering juga diundang jadi pembicara. Jadi saya lulus kuliah itu jadi pembicara, diundang kemana-mana. Bahkan saya kadang-kadang S1 ngajar S2 gitu. Dan itu ternyata membuat saya menjadi semakin sombong. Merasa spesial. Tobat. Ini sudah. Oh iya. Ini sudah. Kita cerita masa lalu. Dan memang terjadi benar. Pada saat saya seperti itu, alhamdulillah itu Allah mengingatkan. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Kadang-kadang pada saat kita nakal dan semuanya baik-baik saja, itu perlu jadi tanda tanya. Bisa jadi itu istidrak. Bisa jadi Allah sudah tidak peduli sama kita. Makanya kamu nakal sakarepmu wis. Semuanya akan baik-baik saja. Pada saat kita nakal dan diberi masalah sama Allah, sebetulnya kita harus bersyukur itu. Karena pada saat itulah Allah ingin mengingatkan kita. Dan memang benar. Semenjak fase kedua hidup saya, semua hidup saya berantakan. Usaha saya bangkrut semuanya. Bangkrut, bangun lagi, bangkrut lagi, bangun lagi, bangkrut lagi. Terus sampai 2016 itu, akhirnya saya baru paham. Jadi ternyata riba itu juga dosa besar. Dan pada saat itu saya berniat bertobat 2016. Dan pada saat saya cerita seperti tadi, bahwa saat saya berniat bertobat, itu bukan berarti semua baik-baik saja. Semua tambah susah. Setiap hari itu kadang-kadang saya cuma pegang 20.000, dompet kosong, ATM kosong. Dan itu berlangsung selama setahun. Cuman hebatnya Allah itu pada saat saya kehabisan uang sama sekali itu, selalu ada dana masuk walaupun nggak banyak. Oh iya. Jadi sudah habis tinggal 20.000, masuk lagi transfer 500.000, ada orang bayar utang atau apa dan sebagainya. Sehingga cukuplah untuk makan, hanya untuk makan. Dan alhamdulillah 2017, itu 2016 itu semua habis ya, semua habis. Mobil, rumah, tanah, semuanya habis. Motor habis. Bahkan pada saat itu saya bingung. Pada saat kendaraan saya terakhir terjual itu saya bingung. Besok saya kalau mau pergi mau naik apa gitu. Karena Grab belum ada, Gojek belum ada. Dan pada saat itu Allah itu mengirimkan teman saya. Pada saat mobil saya terakhir laku itu datang ke rumah terus bilang, "Bro, kemana semua mobilmu, kendaraanmu?" "Nggak ada, saya jual. Saya mau tobat riba waktu itu." Pada saat itu teman saya ngomong, "Bro, di rumah ada mobil satu lagi nganggur, silahkan kamu pakai." Dan alhamdulillah saya bisa pakai mobil itu selama 2 tahun. Dan setelah saya pikir-pikir ternyata naik mobil pinjaman sama mobil sendiri itu podo. Terus setir nganan yang nganan, setir kiri yang iri gitu ya. Ada joglangan tuh ya, betul-betul gitu sama. Bedanya cuma saya nggak pegang BPKB itu aja. Tapi saya pikir-pikir lagi, BPKB itu kan juga kalaupun saya punya, saya simpan di lemari. Harusnya nggak ada pengaruhnya dan nggak ada bedanya. Dan alhamdulillah pada 2017 itu saya diberi kesempatan sama Allah untuk bertobat, benar-benar tobat itu di Baitullah, di mana kondisi keuangan saya sangat-sangat tidak mungkin untuk membuat saya berangkat. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang kejadian itu, dan saya yakin beberapa teman mungkin hadir di sini juga. Pada saat itu kami dari komunitas Sedekah Subuh berencana untuk berumroh bareng 32 orang yang daftar dengan biaya sangat murah. Jadi umroh Ramadan 15 hari di Mekah dan Madinah itu hanya bayar 15 juta karena ada yang subsidi gitu. Waktu itu DP-nya cuma 5 juta. Saya 5 juta, istri saya 5 juta. Saya bayar 10 juta waktu itu habis jual motor. Setelah itu ditunggulah sampai waktu terakhir kami harus melunasi biaya untuk berangkat itu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai amir di perjalanan itu. Dan pada saat pelunasan itu saya tidak bisa melunasi. Akhirnya saya bilang sama istri saya, "Bun, kita nggak usah berangkat ya. Kayaknya kita belum bisa berangkat sekarang." "Oke, nggak apa-apa." Saya bilang sama teman-teman yang lain, "Teman-teman, saya nggak jadi berangkat kali ini, tapi yang 10 juta nggak saya ambil. Biarlah 10 juta ini untuk nambahi teman-teman yang lain yang mau berangkat." Dan alhamdulillah besoknya saya ditelepon teman saya, "Bro, kamu katanya nggak jadi berangkat?" "Iya." "Kenapa, bro?" "Duit saya nggak cukup." "Udah, kamu berangkat aja, sisanya aku yang bayarin." 20 juta dibayari sama teman saya. Saya langsung sujud syukur, saya berangkat. Dan ternyata skenario Allah tidak sampai situ saja. Pada saat kami mengumpulkan uang itu ada yang masih mengumpulkan 10 juta, 20 juta, 13 juta. Akhirnya pada saat kita berangkat, sudah sampai di bandara ini, saya ditelepon sama travelnya. Travelnya mengatakan begini, "Mas, hotelnya dibatalkan yang di Madinah." "Loh, kenapa mbak?" "Karena belum ngumpul duitnya." "Terus gimana mbak?" "Ya, saya usahakan, saya carikan solusi. Saya tidak berani cerita sama teman-teman, saya khawatir mereka khawatir gitu." Akhirnya di pesawat
Saya cuma diem, saya berdoa, ya Allah gimana ya Allah solusinya gitu. Karena saya nggak bisa di sana masa mau tidur di masjid gitu. Pada saat sampai di sana, turun dari pesawat itu tiba-tiba telepon saya berdering lagi. Dan travel agent itu telepon bilang, Mas sudah dapat solusinya, hotelnya sudah dapat. Saya belum tahu bagaimana kondisi hotelnya. Pada saat setelah naik bis sampai di sana ternyata hotelnya jauh lebih baik daripada yang disiapkan awal. Jadi hotel itu hanya 15 meter dari pintu gerbang. Dengan fasilitas yang sangat baik ya menurut saya. Ada dapurnya, ada mesin cucinya, dan jumlah tempat tidurnya persis 32 orang. Saya sujud syukur nangis di sana. Saya berpikir bahwa ya Allah, lebih jelek diganti lebih baik gitu. Dan tidak sampai situ ternyata. Masih ada lagi. Setelah itu saya sholat, kepingin ke Raudhah, gitu, kepingin bertobat di sana. Tapi bisa membayangkan ya 15 hari terakhir Ramadan itu begitu penuhnya di sana sehingga saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya pulang waktu itu asar, ada teman saya telepon. Jadi sekedar informasi lagi, 15 juta itu tidak pakai makan ya umrohnya. Jadi kalau makan itu harus nunggu halalan di sana, nggak bayar lagi. Jadi kalau pas puasa di sana mau sahur mau buka itu dikasih halalan. Jadi boleh makan di sana walaupun roti dengan keju dan lain-lain gitu aja. Akhirnya jam 4 sore waktu saya pulang ke hotel ditelepon teman saya. Posisi lagi di mana bro? Saya lagi di Madinah. Aku juga di Madinah. Ayo ketemuan yuk. Gimana? Akhirnya singkat cerita saya dikasih alamat hotel beliau. Diundang setelah Isya. Dan akhirnya saya datang di sana dengan beberapa teman dan di sana saya dijamu makan. Makanya prasmanan itu seneng. Dan pada saat saya pulang beliau bilang gini, kalau nanti malam nggak ada acara, saya tunggu di pintu keluar Raudhah, bilangnya gitu. Ngapain? Udahlah, tak tunggu, pokoknya datang aja. Jam 1 malam janjiannya pada saat. Pada saat jam 1 malam saya sampai sana, beliau belum hadir. Dan tidak lama di kejauhan beliau hadir bersama seseorang gitu, berkebangsaan Arab gitu. Terus beliau ngomong begini, sudah siap? Siap ngapain? Ayo kita masuk. Pada saat itu saya dikawal dengan beberapa askar di kanan kiri saya. Dan jamaah di Raudhah itu ditutup semua pintunya oleh askar begitu, dan kami dipersilahkan masuk dari pintu masuk. Jadi itu pengalaman yang sangat dramatis ya buat saya. Pada saat itu saya nangis gitu. Ternyata saya baru tahu bahwa ternyata teman saya itu adalah komandan askar di situ. Jadi semua jamaah ditutup, kami dipersilakan untuk sholat, ditunggu terserah berapa lama dan dikawal. Dan kami dipilihkan tempat terbaik di sebelah mimbarnya Rasul. Dan pulang itu masih bilang, besok tak undang jamaahmu makan di tempat yang tadi. Dan pada saat setelah mereka makan, biasanya cuma dapat halalan begitu. Teman saya bilang ini, bro, ini teman-teman ini makannya gimana? Ya kami mengharapkan cuma dari halalan. Ya sudah, mulai hari ini sampai besok pulang, saya tanggung semua makan. Masya Allah, saya nangis terus. Kok di situ nangis terus pokoknya. Pada saat itu saya diberi uang 1.500 real per hari untuk makan. Jadi saya itu sama teman-teman yang tadinya hanya makan halalan itu, saya bisa makan di Zamzam Tower, bisa milih masakan Indonesia, masakan Arab, masakan apa. Dan nggak sampai situ juga, masih ditambah lagi 1.000 real untuk bersedekah. Jadi kami setiap hari bersedekah, belanja 1.000 real di Bin Daud, kira-kira dapat sekitar 25 kresek begitu. Itu yang kami bagi-bagikan. Dan pengalaman kami pertama bagi sedekah di sana itu ternyata sangat nggak bisa dilupakan ya, karena kita ditangkap polisi gitu. Jadi begitu kita bagi itu langsung direbut begitu kan. Akhirnya wah, suasana menjadi riuh begitu. Akhirnya kamu ditangkap polisi dan dikasih tahu bahwa kamu kalau bagi-bagi nggak boleh begitu, tapi langsung masuk ke dalam pagarnya gitu bagi-bagi. Dan pulang pun kami masih diberi oleh-oleh gitu. Dikasih duit lagi untuk beli oleh. Di situ saya berpikir, ya Allah, saya yang begitu hina, yang begitu banyak dosa, masih Engkau beri sebuah skenario yang indah gitu. Masih Kau izinkan aku untuk bisa bersujud, bertobat di Baitullah, di Raudhah lagi. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dan semenjak itu, dan semenjak berhenti nakal maksudnya, saya sekarang banyak aktif bersama teman-teman di dakwah, banyak aktif di komunitas-komunitas. Alhamdulillah semuanya lancar. Dulu serasa punya uang, tapi kadang-kadang membeli sesuatu saya tidak bisa. Tapi sekarang hidup sederhana,
Nggak berlebihan lah. Ya. Tapi apapun yang saya butuhkan itu sudah disiapkan sama Allah. Alhamdulillah. Saya butuh ini disiapkan, saya butuh ini disiapkan. Ya Allah, ternyata menjadi tidak nakal itu begitu nikmat ternyata. Dulu seolah-olah hidup saya itu sempurna, masih muda, punya duit, ngisi di mana-mana, terkenal, sering masuk koran, seolah-olah semuanya itu indah, gitu. Semua sempurna. Tapi ternyata saat kita hidup seperti itu dan ternyata masih jauh dari Allah dan masih nakal gitu, rasa hatinya itu tidak bisa nikmat. Jadi rasanya masih selalu was-was, selalu galau. Kadang-kadang sampai saya mikir pada itu, kenapa ya saya kok dilahirkan? Sampai saya mikir gitu karena saking galaunya hati saya. Saya nggak menemukan keindahan dekat dengan Allah. Tapi sekarang dengan kondisi yang cukup begitu, hati rasanya tenang sekali. Maka dari itu, ini pengalaman saya. Jadi saya hadir di sini tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Saya hadir di sini hanya untuk sharing. Mudah-mudahan bisa cerita saya. Maksudnya begini, biar saya sajalah yang salah. Gitu. Saya harap teman-teman tidak salah. Gitu. Amin. Dan kalau saya ditanya bahwa Mas sudah benar tak hidupnya itu, saya akan jawab, hidup saya belum benar memang. Ibarat saya tercebur dalam sebuah lumpur begitu. Saya masih berusaha untuk merangkak untuk keluar dari lumpur tersebut. Tapi paling tidak saya akan bilang kepada saudara-saudara saya yang berjalan menuju lumpur tersebut bahwa, hei, jangan ke sini. Gitu. Di sini tidak enak, di sini kotor. Janganlah ke sini. Jadi itulah yang saya lakukan. Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya. Dan tanpa sepengetahuan Mas Danang, kita sudah datangkan temannya Mas Danang. Oh, nggak ada ternyata. Ya maaf ya. Emang untuk info kondi. Maaf. Kaget aku. Biar surprise gitu loh. Ternyata nggak ada ya. Aku ya kaget lah. Ya, jadi memang banyak hikmahnya. Hikmahnya ternyata Merinding saya dengan cerita Mas Iya. Danang gitu. dari pengalaman di Raudhah, dari perjalanan ke Mekah, Masya Allah. Ini ada sesi tanya jawab? Ada? Emang ada yang mau bertanya? Dihitung 1, 2, 3, nggak ada ya sudah. Pertanyaan sedikit ya, sedikit saya jelaskan lagi bahwa kalau memang mau setelah bertobat itu bagaimana, mungkin gitu ya. Mungkin kita kadang-kadang Mas, kalau kita sudah bertobat kita melakukan apa? Jadi sebetulnya setelah kita bertobat itu ada satu hal yang lebih penting yang harus kita lakukan sebetulnya, yaitu mengajak kawan-kawan kita untuk ikut bertobat sebetulnya. Jadi pada saat kita bertobat, saran saya pilihlah lingkungan yang baik, karena teman kita ini sangat berpengaruh kepada kita. Saran saya bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang ada, komunitas hijrah yang ada. Karena apa? Pada saat kita bergabung dengan komunitas yang ada, kita nggak sendiri hijrahnya, kita nggak sendiri tobatnya, kita nggak sendiri nggak nakalnya. Pada saat kita mulai berbelok, maka teman-teman kita akan merangkul kita untuk mengajak kembali ke jalan yang lurus. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Itu saran saya. Tips yang kedua sebetulnya, bagaimana caranya supaya nggak balik nakal lagi itu, ini tips lucu tapi sebetulnya sangat manjur gitu. Kalau saya dulu waktu pertama berhenti nakal itu saya berusaha menggunakan pakaian-pakaian yang Islami, yang Muslim. Apa alasannya? Pada saat saya pakai songkok atau pakai kopiah atau pakai sarung atau pakai baju-baju hijrah begitu, nggak mungkin lah saya masuk ke diskotik atau saya masuk ke karaoke begitu dengan pakaian atau atribut yang seperti itu. Jadi saran saya kalau memang mau beratribut seperti itu lebih baik karena kadang-kadang menjaga kita. Cuman harus hati-hati juga. Karena atribut seperti itu, pada saat kita menggunakan atribut begitu, berarti mau tidak mau kita menjadi brand ambasador Islam. Jangan sampai kita sudah pakai baju yang Islami, tapi kelakuan kita masih tidak benar. Tidak harus nakal. Kadang-kadang saya sering melihat masih teman-teman dengan baju yang hijab yang syar'i gitu kadang-kadang, tapi masih nyerobot antrian begitu. Masih di jalan buang sampah gitu. Hal-hal ringan sebetulnya, tapi itu mencerminkan jadi Islam kok gitu sih. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya pada saat teman-teman berniat sudah menggunakan pakaian yang syar'i, pada saat itulah jadilah yang terbaik begitu. Jadilah tunjukkan bahwa Islam itu mengajari kita berakhlak yang benar, ya seperti itu. Terus kalau memang berhenti nakal itu ya keliru dia loh. Maaf ya. Jadi kalau kita memang berhenti nakal itu ya saran saya
Dakwalah kepada teman-teman sekalian. Setelah berhenti, dakwalah. Jadi komunitas yang lama itu jangan ditinggalkan, karena mereka adalah wadah untuk kita untuk berdakwah. Tapi saya ingatkan di sini, pada saat kita sebelum berhenti nakal dan sesudah berhenti menakal, itu setannya beda, godanya setan itu beda. Pada saat kita nakal, itu kita digoda untuk bermaksiat, digoda untuk menunda-nunda beribadah. Tapi pada saat kita sudah berhenti nakal dan mulai hijrah, setan akan menggoda kita dengan cara yang lebih halus. Ini hati-hati. Gimana godanya? Godanya adalah setan membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Oh iya. Itu bahaya sekali. Dikit-dikit teman kita salahkan. Oh itu salah, oh ini salah, itu salah. Seolah-olah kita yang benar sendiri. Padahal bukan begitu cara berdakwah yang benar. Dakwah yang benar itu adalah dakwah dengan kelembutan. Bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita untuk kembali mengenal Allah, kembali mencari jalan pulang kepada Allah dengan cara yang lembut. Itu sebetulnya yang lebih penting. Nah, masalahnya kadang-kadang masih banyak yang merasa wakus di tradisian ini. Aku luwe apik iki. Saya lihat salah itu. Keliru benar, itu bahaya. Terus terakhir, kalau pada saat kita sudah tidak lagi nakal, sudah berhijrah menjadi lebih baik, ada satu yang harus kita siapkan, teman-teman. Jadi kita ini selama ini selalu berusaha hidup yang bois, hidup yang keren, kepinginnya banyak, pingin punya mobil, pingin punya rumah, pingin punya villa, pingin punya apa, semua disiapkan untuk hidup yang bois. Mobilnya kalau bisa yang enak, semua menyiapkan untuk hidup bois. Tapi kadang-kadang lupa bahwa kita juga harus menyiapkan mati yang bois. Karena semua yang hidup pasti akan mati. Bagaimana menyiapkan mati yang bois? Menyiapkan mati yang bois adalah pada saat kita hidup, ini kita melakukan kebaikan, melakukan keburukan. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai mati. Begitu mati, amalan kita akan terputus, betul ya? Tapi ingat, ada 3 amalan yang tidak terputus pada saat kita mati. Saya yakin semua yang hadir di sini paham dan tahu dan pernah mendengar itu. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukannya. Apa aja amalan yang tidak pernah putus? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Iya. Yang ketiga? Tambah aku. Doa anak yang soleh. Oh ya, doa anak yang soleh. Nggak tahu melebu pas pelajar. Kita sebetulnya paham dengan 3 hal ini, tapi kadang-kadang kita lupa melihat apakah kenapa kok sedekah jariah itu ditaruh pertama gitu. Kenapa kok nggak kedua, kenapa nggak ketiga? Sebetulnya pada saat kita ngomong bahwa salah satu yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat, sekarang saya nanya, apakah kita bisa memastikan pada saat kita memberikan ilmu seperti ini, ilmu kita akan diingat atau dipakai selamanya? Belum tentu. Apakah kalau seandainya kita anak yang soleh begitu, apakah kita yakin anak kita pasti akan mendoakan kita sampai nanti pada saat kita sudah meninggal? Belum tentu. Karena anak kita sudah pakai gadget gitu, sudah lupa kadang-kadang. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ilmu yang bermanfaat itu bolanya atau kuasanya bukan di kita, tapi di orang yang menerima ilmu kita. Begitu juga dengan anak yang soleh. Bolanya di tangan anak kita. Kalau mendoakan, pahalanya nyampe. Kalau enggak, ya sudah. Ada satu yang kita lupa sebenarnya. Yang utama itu adalah yang nomor 1, yaitu sedekah jariah. Kenapa saya bilang sedekah jariah? Ingat ya, kisah tentang seorang yang kepingin diperpanjang waktunya hanya untuk bersedekah. Ya Allah, berilah aku waktu tambahan. Aku ingin bersedekah, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk naik haji, bukan, tapi bersedekah. Itu mengungkapkan betapa pentingnya sedekah. Dan yang penting, terakhir mas, sak menit aja, sak menit. Kenapa kok sedekah itu ditaruh paling awal? Karena sedekah itu kita yang menentukan, bukan anak kita, bukan orang lain yang kita ajar. Tapi sedekah itu kita yang menentukan. Kenapa? Karena sedekah kita lakukan pada saat kita masih hidup. Jadi kuasanya di mana? Kuasanya di kita. Kita
kita melakukannya pada saat masih hidup. Sedangkan dua yang lain nunggu mati dulu baru berjalan. Oleh karena itu, terakhir dari saya, persiapkan mati boys. Persiapkan mati boys. Di saat Allah masih memberikan kita waktu, segeralah tobat. Mau sampai kapan kita akan seperti ini? Dan di sini saya lihat banyak teman-teman yang sedekah ya, ada ACT, ada apa lagi? Tebusan. Tebusa. Dan lain-lain. Mumpung waktunya bagus dan ini juga menjadi amalan kita sampai nanti, segera, mumpung ingat, langsung lakukan. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Insya Allah dengan Anda bersedekah, tidak mungkin namanya orang bersedekah tambah miskin. Insya Allah dengan Anda bersedekah akan semakin kaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.